Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, dalam belajar bahasa Arab kita akan jumpai dua pembahasan ya. Yang pertama adalah ilmu nahwu, kemudian yang kedua adalah ilmu saraf. Nah, apa bedanya ilmu nahwu dan ilmu saraf? Kalau ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir al-kalimah, di akhir kata. Jadi dia hanya membahas tentang harokat akhirnya saja. Itu namanya ilmu nahwu. Contoh misalkan kata Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, perubahan ini baris yang berubah dari dhamma, kemudian fathah, kemudian kasrah, ini namanya dipelajari di dalam ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat, perubahan bentuk kata. Jadi dia membahas tentang struktur ya, perubahan kata. Sedangkan nahwu adalah mempelajari tentang baris akhir sebuah kata. Contoh misalkan di sini kata doroba bisa berubah menjadi duriba, yadribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan. Nah, perubahan ini semua kita akan tahu di ilmu saraf ya. Kita akan tahu pembahasannya di ilmu saraf. Jadi, secara garis besar bahasa Arab itu hanya dua pembahasan besar ya. Pertama ilmu nahwu dan ilmu saraf. Baik. Kemudian penyusunan narasi, ya, penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-harfu, huruf. Kemudian al-kalimah, artinya kata. Jadi huruf yang menyusun al-kalimah, yang menyusun kata. Kemudian al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi kata adalah yang menyusun al-jumlah, yang menyusun kalimat. Nah, perhatikan di sini pertama al-harfu, huruf. Jadi dalam bahasa Arab huruf itu dibagi 2 bagian. Yang pertama adalah al-huruful hijaiyu, huruf hijaiyah. Yang kedua adalah huruf yang bermakna ya, huruful ma'ani. Jadi huruf hijaiyah seperti yang kita pahami ya, alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya huruf hijaiyah. Sedangkan huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna, yang mempunyai arti, contoh diantaranya misalkan wa. Wa itu artinya dan, ya. Kemudian summa, kemudian. Fa, maka. Ka, seperti. Ba, dengan. Ila, ke. Nah, jadi huruf itu ada 2 bagian ya, huruf hijaiyah yang kita hafalkan, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang mempunyai arti, huruful ma'ani. Nah, berikutnya setelah huruf yaitu tentang kata ya, al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Jadi dalam bahasa Arab, kata dibagi menjadi 3 bagiannya. Yang pertama adalah fi'lun, kata kerja. Jadi kata kerja itu dia berhubungan dengan waktu ya. Berhubungan dengan waktu. Maka sering kita mendengar ada kata kerja lampau, kata kerja yang sedang berlangsung, atau kata kerja perintah. Itu namanya fi'il ya, kata kerja. Ada namanya fi'il madi yang pertama. Fi'il madi, kata kerja lampau, terjadi di masa lampau. Dorobah, diartikan telah ya, telah memukul. Yang kedua mudhari, al-mudhari, sedang berlangsung ya. Contoh misalkan yadribu, sedang memukul. Atau fi'il amr, al-amru, ya, fi'il amr artinya perintah, idrib, pukullah. Nah, ini dibahas di di fi'il, kata kerja, ya, di kata kerja. Kemudian yang kedua adalah ismun, kata benda. Jadi kata benda dia tidak berhubungan dengan waktu, ya. Contoh misalkan kitabun, buku, qalamun, pena, madrasatun, sekolah. Di masa yang telah terjadi atau masa lampau tetap kitabun.
Di masa yang sedang berlangsung tetap kitabun, di masa yang akan datang tetap kitabun. Tidak pernah berubah. Itu namanya isim. Tidak berhubungan dengan waktu. Beda tadi dengan fi'il ya di sini, fi'il. Kalau dia masa lampau doroba, telah artinya ya, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Idrib, pukullah. Nah, perhatikan susunan kalimatnya berubah sesuai dengan waktu yang digunakan. Kalau masa lampau pakai fi'il madi. Masa sekarang mudhari. Atau fi'il amr ya, jadi masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah harfun. Tadi kita sudah bahas ya, harfun itu adalah huruf yang mempunyai makna di sini yang kita maksud. Misalkan wa, dan, summa, kemudian, fa, maka, ka, seperti, bi, dengan. Jadi bisa dipahami ya, kata dibagi menjadi 3 bagian, fi'il, isim, dan huruf. Kemudian terakhir adalah al-jumlatul mufidah. Nah, al-jumlatul mufidah ini adalah gabungan antara fi'il, isim, dan huruf. Maka menjadilah jumlatul mufidah. Jadi jumlatul mufidah kita artikan secara sederhana adalah kalimat yang sempurna, ya. Kalimat yang sempurna. Jumlatul mufidah. Contoh jumlatul mufidah misalkan di sini dhahaba Muhammadun ilas suqi. Dhahaba di sini ada kata kerja ya, fi'il madi, telah pergi. Muhammadun isim Muhammad ya. Ila huruf ke artinya. Kemudian suq pasar isim juga. Nah, ini sudah tersusun menjadi ada kata kerja, ada kata benda, dan ada huruf. Maka susunan kalimat ini kita bisa mengatakan al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi ini adalah gambaran umum ya, gambaran umum belajar bahasa Arab ya, seperti ini. Baik, demikian ya video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang